Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia, selamat datang di podcast Himazen, ruang bincang inspiratif dari mahasiswa untuk mahasiswa. Tentunya khususnya untuk kita, para pejuang ilmu di program studi pendidikan agama Islam. Di tengah jadwal yang sangat padat, tugas yang menumpuk, bahkan pro teaching, juga praktek-praktek yang sedang kita lakukan, tentunya di antara kita pasti akan pernah bertanya, apa sih bentuk nyata dari kata berprestasi itu? Apakah harus menjadi juara, atau harus pintar, atau bahkan harus aktif organisasi? Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang nih dengan seseorang yang tentunya berprestasi. Tidak hanya berprestasi aja, tapi dia juga dapat membuktikan bahwa kerja keras dan juga perjuangan itu tidak akan sia-sia. Dia adalah mahasiswa PAI yang mendapatkan beasiswa administrasi. Yang itu tentunya sangat susah untuk kita dapatkan teman-teman. Nah, mungkin langsung aja nih kita akan sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Muhajir Ansarullah, mahasiswa PAI yang siap akan membagikan cerita kepada kita semua. Oke. Assalamualaikum Mas Ansar. Waalaikumsalam. Pada hari ini bagaimana kabarnya Mas Ansar? Alhamdulillah baik. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ansor sudah bersedia untuk berbincang kepada kita semuanya di podcast Hima pada hari ini. Nah, sebelumnya nih Mas Ansor, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama, angkatan, dan juga asalnya Mas Ansor dari mana? Silakan. Halo teman-teman Himazen. Perkenalkan, nama saya Muhajir Ansarullah, biasa dipanggil Ansor. Saya mahasiswa PAI angkatan 2022, berasal dari Indonesia Timur, tepatnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Nrekang namanya. Kalau teman-teman mau jalan-jalan ke sana. Iya, boleh banget buat teman-teman ya. Ya, jadi Mas Ansor ini adalah mahasiswa angkatan 2022 yang tentunya sekarang baru menjalani lika-liku kehidupan di semester 6. Betul, Mas sekali. Ansor? Iya. Oke, boleh nih Mas Ansor cerita sedikit tentang aktivitas sehari-hari Mas Ansor selain berkuliah. Mungkin ikut organisasi atau apa aja, dan akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja? Oh, baik. Akhir-akhir ini saya disibukkan dengan pertama kegiatan perkuliahan, dan eh, terus ada kegiatan organisasi. Ya. Sekarang saya aktif di dua organisasi, ada Hima PAI tentunya, terus ada UKM Tapak Suci, saya masih aktif di situ, masih menjadi pengurus. Terus di luar organisasi saya masih mengikuti kegiatan KKN Mandiri. Oh iya, di mana itu Mas Ansor? Ya, KKN Mandiri nanti bakal dilaksanakan di Lombok sana. Oh iya, Nah, jauh. KKN Mandiri Indonesia namanya. Oh gini sih ya, iya. Oke, di Hima sendiri nih, Mas Ansor, jabatannya jadi apa? Nah, saya di Hima menjadi anggota PPM, Pengembangan Pemberdayaan Mahasiswa, Ya. angkatan 2022. Oke, jadi Mas Ansor ini juga ikut Hima loh teman-teman Himazen dari 2023 ya, periode 2023 sampai saat ini. Betul sekali. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya, beasiswa apa sih yang Mas Ansor ini dapatkan dan bagaimana prosesnya bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Oke, baik. Saya mendapatkan beasiswa itu beasiswa prestasi unggulan, Ya. UMY tentunya. Saya mendapatkan mulai dari awal semester sampai sekarang, alhamdulillah masih mendapatkan. Prosesnya itu cukup lumayan panjang. Saya merasakan bagaimana mengumpulkan berkas, diwawancarai, sampai akhirnya itu mulai dari bulan November saya mendaftar online. Terus pengumuman berkas itu di bulan Juli gitu, Mbak.
Jadi proses itu sangat panjang untuk mendapatkan beasiswa itu. Tentunya tidak mudah untuk mendapatkan beasiswa prestasi. Perlu prestasi kita tunjukkan melalui sertifikat, upload ke link untuk mengisi. Oh iya, berarti tadi dari bulan November itu berarti tahun 2021 sebelum kita masuk ya? Ya, betul sekali. Oh, berarti prosesnya hampir 1 tahun bukan? Betul. Sampai Juli 2022. Ya, betul. Oh. Jadi yang mendaftar itu bukan puluhan orang, tapi Ya. ribuan yang mendaftar. Nah, alhamdulillah saya menjadi bagian dari 20 besar yang keterima. Alhamdulillah. Berarti yang diterima di beasiswa prestasi unggulan ini hanya 20 orang? Iya, 20 orang. Oh, 20 itu orang. beasiswa prestasi unggulan. Di UMI itu ada beberapa beasiswa, ada Hafiz, ada Kader Unggulan Muhammadiyah, dan prestasi unggulan. Jadi aku mendapatkan itu. Yang beasiswa unggulan. Betul. Nah, berarti sebelum Mas Ansor masuk di UMY, tentunya kan tadi ada prestasi yang waktu di jenjang sekolah ya? Betul sekali. Nah, itu apa aja Mas Ansor, boleh disebutkan? Nah, pasti pertimbangan itu memilih orang-orang yang berbakat ya, dan berprestasi. Alhamdulillah di pondok kemarin, saya di pondok, di situ saya mengasah diri, berkembang, mempelajari ilmu agama, dan yang paling penting, yang paling saya tekuni itu pencaksilat, tapak suci. Kita mulai berprestasi, dan awal-awal memang masih banyak yang saya mengikuti, masih banyak kekurangan, masih kurang tentunya. Tapi berjalannya hari, alhamdulillah bisa mendapatkan prestasi. Yang paling berkesan itu saya mengikuti O2SN dari cabur pencaksilat. Alhamdulillah bisa menjuarai, dan pekan olahraga pondok pesantren juga saya pernah mengikuti. Di situ alhamdulillah bisa menjuarai dan bisa tembus ke nasional. Dari situlah sertifikat bisa digunakan untuk mendaftar di beasiswa prestasi unggulan itu. Oke, yang O2SN tadi itu di tahun berapa Mas Ansor? Itu di tahun 2019. Aku 2 kali ikut, 2019 sama 2020. Nah, itu pas COVID. Iya. Jadi semua dilakukan secara online. Oh, jadi penilaiannya online? Ya. Jadi caburnya itu seni, aku ikut seni. Jadi kita menampilkan video doang, terus kita kirim ke sana. Oh, sistemnya kayak gitu. Iya. Oke. Lanjut, untuk kalau selama prestasi yang ada di MY, selama Mas Ansor menjadi mahasiswa, itu apa aja? Boleh disebutkan nih? Oh, boleh disebut nggak? Boleh banget. Takutnya kalau disebut nanti apa? Nanti kelihatan sombong. Oh, enggak. Oh, okay. Nggak apa-apa, ini justru buat motivasi teman-teman Himazen. Nah, dari awal aku masuk di UMY itu saya mengikuti pertama kali ngikut masih gagal di situ. Terus yang kedua pertama kan di Solo gagal, di UNY gagal. Terus di tahun 2023 alhamdulillah 2020 kemarin di Surabaya itu saya mengikuti perlombaan Erlangga Championship, itu tapak suci semua. Nah, alhamdulillah di situ saya diberikan dengan kemenangan juara 2. Terus dari Surabaya ke Bandung itu Bandung Championship internasional, jadi seluruh negara yang ikut. Di situ alhamdulillah mendapatkan juara 1, dan kontingen UMY yang mendapatkan juara umum 2 di tingkat dewasa. Nah, dari Bandung pindah ke Lumajang, Jawa Timur. Nah, di situ alhamdulillah diberikan juara
saya bermain di kelas E vector. Nah, alhamdulillah di situ saya berkesan banget karena bisa mendapatkan apa pesilat terbaik. Masya Pesilat Allah. terbaik, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. dari Lumajang pindah ke Malang. Malang di situ aku kurang tahu kenapa bisa menurun, bisa jadi cuma mendapatkan juara 3. Di situ ada penurunan. Nah, dari Malang pindah ke masih Malang lagi, tapi yang mengadakan beda. Nah, di situ alhamdulillah saya mencoba untuk bangkit lagi. Nah, dan alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan juara 1 lagi. Dan itulah mahasiswa ini kontingen yang berangkat ke situ bisa menjuara umum 1. Dan habis Malang pindah ke Solo. Wah, banyak banget nih, Bang. Gak apa-apa, sepil aja Ya. semuanya. Terus di Solo, nah di situ agak penurunan karena berbeda peraturan. Di sini dari sebelumnya itu aturan pencaksilat. Nah, pas di Solo itu aturan tapak suci. Jadi saya kurang beradaptasi mungkin, jadi mengalami penurunan. Itu nggak mendapatkan apa-apa. Dan yang terakhir, yang paling saya banggakan bisa di kejuaraan wilayah tapak suci di DIY, tingkat DIY, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 1. Dan semua atlet yang mendapatkan juara 1 itu bisa diberangkatkan untuk kejuaraan dunia tapak suci. Berarti Mas Ansor? Alhamdulillah di bulan Juli. Ya, untuk Universitas Brawijaya Malang. Malang. Iya. Dia sangat berkesan banget bagi saya. Iya. Jadi teman-teman Himazen, seperti yang sudah kita dengarkan, semua prestasi Mas Ansor ini tidak hanya berjalan mulus ya, ada naik turunnya. Betul sekali. Bahkan di akhir ini tadi, ini gongnya ya teman-teman. Jadi Mas Ansor akan mewakili DIY untuk tanding di tingkat kejuaraan dunia di Universitas Brawijaya pada bulan Juli. Nah, kita doakan ya teman-teman, semoga Mas Ansor bisa mendapatkan hasil yang maksimal, membawa nama baik UMY dan terus berkembang untuk berprestasi untuk terus selanjutnya. Nah, lanjut nih Mas Ansor. Lalu apa sih tantangan terbesar yang Mas Ansor hadapi dalam proses meraih prestasi-prestasi tadi? Dan apakah ada momen yang sangat berkesan banget yang itu Mas Ansor jadikan patokan untuk terus berkembang sampai sekarang? Tantangan terbesar itu ya tentunya kita sebagai mahasiswa ya. Masih ada akademik yang menjadi kewajiban mahasiswa itu sendiri. Terus yang paling berkesan bagi saya itu selama mengikuti pencak silat saya bisa bertemu dengan idola. Nah, jadi pada 2024 kemarin saya dipertemukan dengan idola saya, bisa bertemu dengan dia. Itulah saya paling berkesan menurut saya, karena dari kecil saya bermain pencak silat dan itu menjadi patokan saya sebagai atlet. Jadi saya belajar banyak dari dia, saya belajar teknik dari dia, saya belajar semualah dari dia. Jadi sangat berkesan bagi saya. Idolanya tadi siapa Mas Ansor? Skill nggak? Idola saya itu Iqbal Chandra Pratama. Iya. Dia atlet pelatnas nasional. Iya. Alhamdulillah dipertemukan kemarin di Triau UNY. UNY pada tahun 2024 kemarin. 2024. Sempet ngobrol tuh sama idolanya atau enggak? Sempat banget. Sempatkan minta nasihat, minta pendapat bagaimana saya karena masih banyak kekurangan. Yang terpenting itu mau berusaha. Benar banget. Karena kalau kita nggak usaha juga pasti akan sia-sia. Betul banget. Jadi tadi tantangan terbesar yang Mas Ansor hadapi itu adalah
Mas Ansor harus menyetarakan antara Kuliah. kuliah dan juga prestasi-prestasi Mas Betul. Ansor. Oke. Lalu, apa sih motivasi awal Mas Ansor itu untuk mengejar prestasi dan juga beasiswa yang saya dapatkan? Ya, Motivasinya. motivasi saya tentunya ingin meringankan beban orang tua yang pertama. Terus kita sebagai anak ya nggak mau membebankan tua yang secara finansial gitu. Jadi dari di pondok kemarin di semester akhir di kelas 6 saya berusaha untuk mencari beasiswa ke luar Jawa. Nah, dan alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa di UNY. Nah, itulah kita yang mau berusaha ya bisa mendapatkan itu semua. Benar. Jadi itu motivasi saya bisa mendapatkan beasiswa. Oke. Jadi Mas Ansor ini beasiswanya itu full ya? Full gratis? Sebenarnya setiap semester tuh ada persyaratan, jadi nggak serta-merta dilanjut. Tapi dari awal itu dia bilang full study, tapi ada persyaratan yang kita tangani. Misalnya setiap semester kita perlu ada prestasi minimal 1. Dan alhamdulillah dari semester 1 sampai sekarang saya masih konsisten dengan itu, memberikan prestasi minimal 1 di ajang di perlombaan pencaksilat. Nah itu teman-teman yang ada. Jadi kita mendapatkan beasiswa unggulan itu tuh sebenarnya berat banget. Karena harus ada tuntutan, harus minimal setiap semester itu Minimal 1 prestasi. Itu berat loh teman-teman. Dan Mas Ansor ini makanya bisa dibilang hebat loh. Bisa dihitung. Udah 6 semester. Tentunya tadi 1 semester harus ada 1 prestasi. Nah, berarti bisa dihitung prestasi Mas Ansor selama berkuliah di sini sudah berapa teman-teman. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, dengan banyaknya kegiatan yang Mas Ansor tadi ikuti, ikut hima, terus tapak suci, bahkan kuliah juga. Nah, itu bagaimana sih Mas Ansor membagi waktu semuanya? Juga kegiatan-kegiatan Mas Ansor yang berupa prestasi tadi. Nah, saya mencoba membuat setiap minggunya. Jadi saya aktif di organisasi di waktu ini, saya catat jadwalnya kapan aja. Terus di luar organisasi, terus di latihan. Nah, saya berusaha untuk membagi waktu di manajemen waktu gitu. Jadi apa bisa membagi waktu dengan baik. Jadi setiap ada ajakan atau apa sebaiknya dipertimbangkan lagi karena kita udah menuliskan list kegiatan. Nah, jadi jangan tidak serta-merta untuk mengiyakan ajakan tersebut gitu. Intinya manajemen waktu. Bener banget. Jadi benar-benar di list ya Mas Ansor. Iya, agar waktu itu tetap digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, cerita dari Mas Ansor tadi sangat luar biasa ya teman-teman Himazen. Kadang kita memang lihat seorang itu cuma bagaimana pencapaiannya aja. Tapi kita nggak tahu di balik itu semua bagaimana sih perjuangan dan juga perjalanan yang sangat panjang yang telah dilalui. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian obrolan yang sangat mendalam nih, Mas Ansor. Yang mungkin Mas Ansor belum pernah mendapatkan pertanyaan ini sebelumnya. Jadi kaget. Oke. Nggak bisa jawab. Harus bisa nih, harus bisa pokoknya. Nah, nih mulai ya Mas Ansor. Apakah ada kegagalan yang pernah Mas Ansor alami dan bagaimana sih Mas Ansor itu bangkit dari kegagalan tersebut? Itu tadi dari sekian banyak perlombaan yang saya ikuti, pasti semua orang itu pernah merasakan kegagalan. Dan kegagalan itu bagaimana kita bisa mengolah dengan baik. Jangan jadikan kegagalan itu sebagai cambukan untuk menyerah, tapi jadikan cambukan untuk
terus bangkit lagi. Nah, semua orang pernah merasakan kegagalan, tapi tidak semua orang mampu berusaha untuk bangkit lagi. Dan semua orang-orang yang mampu bangkit, nah itulah dia pemenangnya. Bener banget. Jadi kalau misalnya kita gagal teman-teman, jangan langsung ngerasa kayak insecure atau bahkan aku nggak pantas nih berarti melakukan hal itu. Justru itu adalah batu loncatan yang harus kita lalui teman-teman semuanya. Seperti yang udah dibilangin sama Mas Ansor tadi, Mas Ansor juga pernah loh gagal kan dalam melaksanakan perlombaan ya Mas Ansor ya. Pernah turun juga, tapi Mas Ansor bisa membuktikan bahwa itu semua adalah awal dari sebuah perjuangan. Betul ya Mas Betul Ansor? sekali. Ada quotes yang Apa itu, menjadi Mas menjadi motivasi saya. Ansor? Berlatihlah sampai idolamu menjadi lawanmu. Itu yang paling motivasi saya paling berkesan. Nah, itu Masya Allah. Jadi Mas Ansar juga, Masnya pengen tuh membuktikan itu, kata-kata itu. Iya, udah kubuktikan Oh, udah. dengan semangat yang tinggi, berlatih tanpa henti. Masya Allah. Itu patut kita contoh loh teman-teman Himazen. Nah, lanjut nih. Boleh. Dari semua komentar orang tentang prestasi Mas Ansor, ada nggak sih yang paling Mas Ansor ingat? Atau bahkan itu tuh bisa membuat semangat Mas Ansor atau malah menjadi baper Oh, atas kata-kata komentar orang itu? Coba Mas Ansor di-spill deh. ya tentunya kita sebagai mahasiswa nggak perlu baper dengan kata-kata orang. Yang terpenting bagaimana kita mengolah narasi orang negatif ataupun positif. Nah, kalau narasi-narasi negatif dari teman-teman, alhamdulillah banyak yang terus memotivasi, memberikan nasihat bagaimana baiknya ke depannya, bagaimana kita jalani dengan sabar, dengan proses. Yang paling banyak memberikan motivasi dari teman terdekat tentunya. Mereka terus setiap kali saya mau menyerah, saya mau putus asa, teman-teman terdekat terus memberikan motivasi, penyemangat lah gitu. Terus ada juga yang kadang membuli, bilang kalau modal hoki doang kayak Ih, gitu. sakit loh ya dibilang kayak gitu. Iya. Tapi saya tidak baper lah dengan kata-kata itu. Saya jadikan sebagai acuan saya untuk terus berproses dan nantinya akan bisa menjuarai. Bener. Jadi omongan orang tuh kalau misalnya emang negatif, jangan dimasukin hati ya Mas Betul Ansor. sekali. Justru itu tuh dibuat semangat aja gitu Iya, kan. bersemangat. Buktikan aja bahwa omongan orang yang negatif itu tadi itu nggak benar. Dan komentar yang positif tetap dijadikan semangat untuk terus berjuang. Iya, Betul? berkembang. Betul. Nah, oke. Jadi dalam proses mencapai semua prestasi yang sudah Mas Ansor raih, itu siapa sih orang yang paling berperan dalam mendukung Mas Ansor? Siapa aja boleh disebutin? Yang paling berperan tentunya orang tua pertama. Jadi orang tua sebelum saya berangkat ke perlombaan tentunya saya minta doa, berkomunikasi dulu dengan mereka bahwasanya saya akan berangkat perlombaan, walaupun perlombaan regional atau internasional, saya harus tetap minta doa kepada mereka, minta terus berkomunikasi, telepon bahwa saya akan berangkat lomba, tolong doakan semoga memberikan hasil yang memuaskan. Terus yang kedua dari pelatih tentunya, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa juara kalau tidak ada mereka yang terus memberikan masukan, kekurangan yang saya lakukan terus diolah bagaimana baiknya. Kedua paling berkesan. Dan teman-teman juga terus mendorong untuk bangkit. Selain tadi orang tua, terus pelatih, teman-teman, ada lagi nggak Mas Ansor siapa yang paling berperan lagi? Ya paling berperan ya orang
itu doang. Itu doang. Teman-teman. Terpenting itu doa kepada Allah. Jalur langit. Iya, jalur langit. Betul. Jadi memang ya kalau misalnya kita mengikuti segala kegiatan, kalau itu tidak menjadi restu orang tua dan juga Allah, pasti tidak akan terwujud. Jadi memang penting loh berdoa kepada kedua orang tua. Oke. Sekarang menurut Mas Ansor nih, apa hal yang sering diabaikan oleh mahasiswa yang itu justru penting untuk membangun sebuah prestasi? Dan Mas Ansor ingin ngomong apa ke teman-teman mahasiswa tentang hal tersebut? Nah, untuk mahasiswa yang kadang mengikuti organisasi, mengikuti perlombaan, mereka tuh cuma bisa semangat di awal, tapi di akhirnya udah merasa capek jika sudah gagal, sudah ini nggak ada apa-apanya, mending aku keluar aja. Itu tidak ada konsistensi di dalamnya. Harusnya dari awal harus memberikan komitmen yang kuat, konsisten dalam melakukan hal, jangan mudah menyerah baru sebentar sudah menyerah. Seperti itu, intinya konsistensi. Konsisten, berarti hal penting yang sering diabaikan oleh mahasiswa itu sebenarnya konsisten itu tadi ya Mas? Oke. Nah buat teman-teman Mazen, terus konsisten ya ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan maupun sebuah prestasi, karena kalau kita nggak konsisten ya sama aja hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik ke depannya. Nah terus terakhir nih Mas Ansor, terakhir banget, boleh dong disampaikan satu pesan aja untuk seluruh mahasiswa PAI di luar sana yang mungkin masih ragu atau bahkan takut untuk berprestasi atau bahkan mencoba sebuah beasiswa. Silakan. Untuk teman-teman ya pejuang beasiswa ya, jangan cepat menyerah. Beasiswa itu bukan cuma 1-2 di UMY, tapi ada banyak beasiswa yang terbuka lebar. Nah, selagi teman-teman mau berproses dengan baik, tidak mudah menyerah dalam melakukan hal usaha dengan baik untuk dapat membuktikan bahwa teman-teman itu bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Jangan cuma nggak diterima sekali udah putus asa. Sebenarnya beasiswa itu banyak sekali teman-teman, cuma bagaimana merespon itu semua. Saya sendiri walaupun saya sudah mendapatkan beasiswa, saya usaha untuk mencoba lagi mendapatkan beasiswa. Tapi alhamdulillahnya dengan saya pulang dari perlombaan, saya berusaha untuk mengklaim prestasi. Ada klaim prestasi di UNIR, di prodi, dan alhamdulillah bisa mendapatkan untuk kecukupan di kosan. Bener, dalam bentuk uang ya Mas? Betul sekali, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi setiap Mas Ansor melakukan kegiatan apa tadi yang prestasi itu ya? Itu Mas Ansor selalu klaim prestasi ya? Iya betul sekali, setiap pulang dari lomba mengklaim di prodi. Ya dikasih tidaknya ya harus semangat. Jadi itu teman-teman, apa ya, berprestasi itu justru banyak loh manfaatnya. Gak cuma tentang sebuah pencapaian aja, tapi kalau misalnya tadi di sini kita bisa klaim prestasi yang itu juga dapat mencukupi kehidupan kita tentunya. Betul. Jadi teman-teman, itu tadi pesan dari Mas Ansor yang tentunya harus kita selalu ingat dan kita jadikan semangat. Nah, dari awal sampai akhir obrolan tadi
tentunya kita tidak hanya mendapat cerita tentang apa saja prestasi yang sudah Mas Ansor dapatkan, tapi kita juga mengambil hikmah nih tentang nilai, niat, dan juga perjuangan yang penuh makna dari sebuah perjalanan prestasinya Mas Ansor. Nah, buat kamu nih teman-teman Himazen yang lagi merasa belum cukup hebat atau bahkan sedang berusaha tapi diam-diam, nah percaya deh, Allah itu tidak akan mengkhianati, menyanyiakan hambanya yang berusaha dengan bersungguh-sungguh. Oke, nah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ansor yang sudah mau berbagi cerita dan juga memotivasi kita pada hari ini. Semoga ini semua menjadi amal jariah dari Mas Ansor dan juga dapat terus memotivasi para mahasiswa PAI di luar sana. Oke, untuk teman-teman Himazen, jangan lupa pesan dari saya untuk terus belajar, terus bangkit, dan juga terus berusaha. Karena yang sejatinya itu adalah, prestasi sejati adalah bagaimana seseorang itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan juga jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman Himazen, mungkin cukup sekian dari kedua pada hari ini narasumber kita Mas Ansor. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama narasumber inspiratif lainnya, tentunya dari mahasiswa untuk mahasiswa. Untuk itu, saya Marala Anissa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.